Assalamualaikum para pecinta sejarah. Selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri. Jejak kaum Nabi Lut, LGBT, akhir zaman, dan perlawanan terakhir umat manusia. Kisah tentang negeri Sodom bukan sekadar cerita masa lalu yang usang dan kehilangan makna. Ia adalah cermin yang memantulkan tabiat manusia ketika kehilangan arah moral dan menyimpang dari fitrah yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Di tengah gempuran zaman modern yang mengagungkan kebebasan mutlak dan relativisme moral, kisah ini hadir bukan sebagai ancaman kosong, tetapi sebagai peringatan keras bahwa setiap pelanggaran terhadap tatanan ilahi memiliki konsekuensi yang pasti. Al-Quran mengulang kisah kaum Lut di lebih dari 10 tempat, bukan karena Allah kekurangan kisah, melainkan karena di dalamnya terkandung pelajaran paling penting tentang hubungan antara dosa kolektif dan kehancuran sosial. Ketika manusia menolak kebenaran, membalikan makna dosa menjadi kebanggaan, dan menyingkirkan agama dari kehidupan, maka jalannya menuju kehancuran menjadi terbuka lebar. Manusia diciptakan dengan fitrah. Dalam Islam, fitrah adalah keadaan dasar manusia yang mengenal kebaikan, mencintai kebenaran, dan condong kepada kemurnian. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis Bukhari dan Muslim. Namun, fitrah ini bisa rusak oleh lingkungan, pendidikan, budaya, dan pilihan hidup. Ketika manusia menyeleweng dari fitrahnya, ia tidak hanya mencederai dirinya sendiri, tapi juga menyeret peradaban ke arah yang salah. Inilah yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Mereka menyalahi fitrah seksual, menolak peringatan Nabi, dan menormalisasi perilaku yang menyimpang secara terang-terangan. Mereka menjadikan dosa sebagai simbol kebebasan dan memperlakukan pelaku kebenaran sebagai musuh negara. Maka, saat itu pula, mereka kehilangan peluang untuk bertaubat, dan kehancuran menjadi tak terhindarkan. Zaman kita hari ini sangat mirip dengan masa kaum Sodom. Dalam banyak masyarakat modern, perilaku menyimpang bukan hanya diterima, tetapi juga dilindungi, dipromosikan, bahkan dimuliakan. Hubungan sesama jenis tidak lagi dianggap tabu, tapi dijadikan simbol kebebasan dan hak asasi. Negara-negara besar berlomba menjadi pelindung hak LGBT. Institusi pendidikan diajarkan untuk netral gender. Bahkan anak-anak dikenalkan pada ide bahwa identitas seksual adalah pilihan pribadi, bukan ketetapan biologis atau spiritual. Dunia sedang berputar kembali ke arah yang pernah ditempuh kaum Lut, dan sejarah mengajarkan bahwa jalan itu bukanlah jalan menuju kejayaan, tetapi jurang kehancuran yang dalam. Kisah Sodom sangat penting untuk dibahas ulang hari ini, karena ia menunjukkan bahwa kehancuran suatu kaum tidak selalu disebabkan oleh kemiskinan, perang, atau kelaparan, tetapi bisa datang dari kerusakan moral kolektif. Ketika kejahatan menjadi sistem, ketika dosa menjadi budaya, dan ketika pelaku kebajikan disingkirkan dari panggung sosial, maka teguran ilahi tidak hanya hadir dalam bentuk bencana spiritual, tetapi juga keruntuhan peradaban yang nyata. Inilah sebabnya para nabi tidak hanya membawa risalah tauhid, tapi juga menjaga moralitas sosial agar manusia tetap berada di jalan lurus. Dan Lut, di tengah kaum yang penuh kebejatan, menjadi simbol perlawanan terakhir terhadap banjir kebobrokan yang tak terbendung. Kaum Lut bukan sekadar pelaku dosa, tetapi pengusung ideologi yang membenarkan dan menyebarkan dosa. Mereka tidak cukup puas dengan berbuat menyimpang secara sembunyi-sembunyi, tetapi menuntut pengakuan sosial, mengusir mereka yang menegur, dan mengolok-olok nabi utusan Tuhan. Inilah yang membedakan mereka dari kaum pendosa biasa. Oleh karena itu, azab yang dijatuhkan kepada mereka tidak main-main. Bumi mereka diangkat, dibalikan, lalu dihujani dengan batu dari neraka. Para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa azab Sodom adalah salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Ia bukan sekadar hukuman atas perbuatan, tapi juga atas pengingkaran terhadap peringatan dan pembangkangan terhadap wahyu. Di tengah masyarakat modern yang serba permisif, suara-suara yang mengingatkan pada bahaya perilaku menyimpang justru dianggap sebagai bentuk intoleransi, kebencian, atau konservatisme usang. Padahal,
Jika manusia tidak lagi memiliki kompas moral, maka ia akan tersesat dalam badai kebebasan yang tak terkendali. Kebebasan tanpa nilai adalah kekacauan, dan kebebasan untuk menyimpang tanpa batas pada akhirnya akan menggali kubur peradaban itu sendiri. Maka, dari itu, kisah Sodom adalah pelajaran berharga bahwa kebebasan sejati hanya bisa hidup dalam koridor nilai-nilai ilahi, bukan dalam kerusakan moral yang dikemas sebagai hak. Oleh karena itu, mengangkat kembali kisah negeri Sodom bukan hanya tanggung jawab dakwah, tapi juga panggilan nurani bagi siapa saja yang peduli pada masa depan manusia. Kita hidup di zaman di mana keburukan dibungkus dengan bahasa manis dan kebohongan dipromosikan lewat lembaga resmi. Jika umat Islam tidak kembali membuka lembar-lembar kisah masa lalu ini dan mengkajinya dengan jujur dan ilmiah, maka kita akan kehilangan arah dan akan mengulang tragedi yang sama. Bab ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan untuk menyadarkan kembali bahwa apa yang terjadi pada kaum Lut bukan mitos, tetapi kenyataan yang bisa terulang, kecuali jika manusia kembali kepada fitrahnya. Kaum Lut dalam Al-Quran dan hadis. Kaum Lut adalah salah satu komunitas paling sering disebut dalam Al-Quran sebagai contoh peradaban yang rusak secara moral dan hancur secara total. Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diutus Allah ke wilayah Sodom dan sekitarnya sebagai nabi pembawa peringatan. Ia tidak hanya menyampaikan risalah tauhid, tetapi juga meluruskan penyimpangan sosial dan seksual yang sudah menjadi budaya dalam masyarakatnya. Tantangan yang dihadapi Lut tidak hanya berasal dari penolakan dakwah, tetapi juga dari penolakan terhadap moralitas itu sendiri. Kaum yang dihadapinya bukan sekadar menyimpang, tapi juga menjadikan penyimpangan sebagai kebanggaan dan menganggap seruan kebenaran sebagai ancaman. Dalam banyak ayat, Al-Quran menggambarkan peringatan Lut kepada kaumnya dengan ungkapan yang menusuk. Apakah kalian mendatangi laki-laki di antara seluruh makhluk, dan kalian tinggalkan istri-istri yang diciptakan untuk kalian? QS Asy-Syu'ara 165-166. Ini menunjukkan bahwa homoseksualitas bukan hanya penyimpangan spiritual, tetapi juga penolakan terhadap struktur sosial dan keluarga. Menurut para mufasir, termasuk Imam Al-Qurtubi dan Al-Alusi, peringatan ini mengandung teguran terhadap kehancuran nilai keluarga dan pembalikan peran gender yang alami. Laki-laki tidak lagi melihat perempuan sebagai pasangan fitrah, melainkan beralih kepada sesama jenis sebagai bentuk pelampiasan syahwat yang ekstrem. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Adhim bahwa kaum Lut adalah yang pertama kali dalam sejarah manusia memunculkan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Mereka bukan hanya melakukannya, tetapi juga menyebarkannya, menjadikannya gaya hidup, dan menciptakan sistem sosial yang mendukung penyimpangan tersebut. Bahkan, ketika tamu-tamu malaikat datang ke rumah Nabi Lut, kaumnya datang berbondong-bondong dalam keadaan tergesa-gesa, karena menyangka mereka adalah laki-laki tampan yang bisa mereka jadikan objek nafsu. Ini adalah bentuk kejahatan yang sudah melampaui batas. Lebih jauh, para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa dosa kaum Lut adalah bentuk dari al-fahisyah al-mubtada'ah, perilaku keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ini berarti tindakan mereka merupakan inovasi keburukan, bid'ah, maksiat yang tidak punya preseden dalam sejarah umat manusia. Bahkan, dalam tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa perbuatan mereka telah menjadi sistem sosial yang mapan, dan inilah yang menyebabkan azab turun dalam bentuk yang sangat keras. Mereka bukan hanya melakukan, tetapi juga mengorganisir dan melestarikan keburukan hingga mengakar dalam budaya mereka. Dari sisi hadis, Rasulullah memberi perhatian serius terhadap dosa kaum Lut. Dalam salah satu hadits, beliau bersabda, "Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya." HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits ini menunjukkan betapa beratnya hukuman terhadap perilaku ini dalam hukum Islam. Mayoritas fuqaha, ulama fikih, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, bersepakat bahwa pelaku homoseksual layak mendapatkan hukuman mati, meskipun perbedaan muncul dalam metode pelaksanaannya. Ini menandakan bahwa
homoseksualitas bukan dianggap sebagai dosa pribadi semata, tetapi kejahatan sosial yang mengancam struktur masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, homoseksualitas termasuk dalam dosa besar, kabair, bahkan lebih berat dari zina karena ia menyimpang dari dua sisi, merusak fungsi keluarga dan melawan fitrah penciptaan. Dalam Islam, zina masih membuka kemungkinan reproduksi dan struktur keluarga meskipun dalam kerangka dosa, tetapi homoseksual sama sekali menutup kemungkinan itu. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa dampak sosial dari perilaku ini lebih merusak dan mengarah pada kerusakan generasi. Salah satu aspek penting dari kisah Nabi Lut adalah bahwa dakwah beliau tidak ditujukan kepada masyarakat ateis atau musyrik dalam konteks penyembahan berhala, tetapi kepada masyarakat yang tetap mengenal konsep ketuhanan, namun telah menyimpang secara moral. Ini menegaskan bahwa kerusakan umat tidak selalu bermula dari hilangnya iman, tetapi bisa terjadi ketika iman tidak lagi berdampak pada perilaku sosial dan seksual. Ketika iman dipisahkan dari akhlak, maka yang terjadi adalah peradaban yang hanya tampak maju secara material, tapi busuk secara moral. Penting juga dicatat bahwa kaum Lut menolak dengan keras kehadiran Nabi Lut dan para pengikutnya. Mereka berkata, "Usirlah mereka dari kampung kalian, karena mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka bersih." QS An-Naml 56. Ini bukan hanya bentuk penolakan terhadap agama, tetapi juga kebencian terhadap moralitas. Masyarakat yang rusak tidak hanya tidak mau diingatkan, tetapi juga menganggap bahwa moral adalah musuh yang harus disingkirkan. Ini pula yang kita lihat di zaman sekarang, di mana kaum yang mengusung nilai keluarga, keimanan, dan kesucian justru dikucilkan, dicap sebagai fundamentalis, dan dianggap anti kemajuan. Tafsir Al-Mawardi menjelaskan bahwa kaum Lut juga dikenal karena perilaku sosial yang tidak bermoral selain homoseksualitas. Mereka suka merampok di jalan, menindas orang asing, dan menciptakan kekacauan dalam kehidupan publik. Artinya, penyimpangan seksual mereka adalah puncak dari kerusakan yang menyeluruh. Masyarakat yang tidak lagi mengenal batas dalam syahwat akan mudah pula melakukan kekerasan, kezaliman, dan kekacauan lainnya. Satu bentuk keburukan menjadi pintu masuk bagi keburukan lainnya, dan pada akhirnya masyarakat itu tumbang dari dalam dirinya sendiri. Azab bagi kaum Lut datang dalam bentuk gabungan, gempa bumi, hujan batu, dan bumi yang dibalik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa malaikat Jibril mengangkat kota Sodom dengan ujung sayapnya sampai suara ayam terdengar oleh langit, lalu menjatuhkannya kembali ke bumi. Batu-batu panas dari neraka Sijil menghujani mereka satu persatu. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai musawamat, batu-batu yang ditandai khusus untuk setiap individu yang berdosa. Ini menunjukkan bahwa azab Allah tidak bersifat umum, tapi spesifik, proporsional, dan adil. Para ulama seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Shalih Al-Fauzan di era modern menegaskan bahwa kisah ini bukan hanya sejarah, tapi peringatan abadi, bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum kecuali setelah mereka melampaui batas dan menantang wahyu. Kaum Lut bukan hanya menolak, tapi melawan wahyu, membalik makna moral, dan membentuk komunitas pendosa yang merasa benar. Maka Allah pun membalas dengan azab yang setimpal, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Kisah kaum Lut dalam Al-Quran dan hadits bukan sekadar dokumentasi masa lalu. Ia adalah isyarat bahwa kerusakan moral, jika dibiarkan berkembang dan dilegalkan oleh sistem sosial dan hukum, akan membawa umat kepada jurang kehancuran. Tidak ada peradaban yang kekal tanpa moral. Tidak ada umat yang bertahan tanpa keluarga. Dan tidak ada generasi yang kuat jika fitrah mereka telah diubah oleh syahwat dan budaya yang menyimpang. Oleh karena itu, kisah ini adalah peringatan keras yang tidak boleh diabaikan. Jejak geologi dan arkeologi kehancuran Sodom. Ketika wahyu menggambarkan kehancuran Sodom secara metafisik dan kosmis, bumi yang dibalik, langit yang menghujani batu, dan tanah yang ditinggalkan sebagai pelajaran, ilmu pengetahuan modern menguatkannya dengan pendekatan empiris. Geologi, arkeologi, dan antropologi kini menyajikan bukti nyata bahwa kisah tersebut bukan sekadar narasi religius, tetapi berakar dalam realitas sejarah. Penemuan-penemuan di sekitar Laut Mati
tepatnya di wilayah timur laut yang kini berada dalam teritori Yordania, telah mengungkap jejak kehancuran mendadak yang sangat konsisten dengan deskripsi azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Disinilah benturan antara wahyu dan sains menemukan titik konvergensi yang mengejutkan dan mencerahkan. Salah satu situs yang kini menjadi sorotan utama adalah Tol El Hammam. Arkeolog Dr. Stephen Collins bersama timnya mengklaim bahwa kota ini sangat mungkin merupakan Sodom yang disebut dalam Alkitab dan secara substansi identik dengan kisah dalam Al-Quran. Ekskavasi yang dilakukan menemukan reruntuhan kota yang dihancurkan oleh panas sangat tinggi dengan tembikar yang meleleh seperti kaca dan kerangka manusia yang hangus seketika. Lapisan abu setebal beberapa meter menjadi bukti kehancuran cepat dan total. Pengukuran radiokarbon menunjukkan bahwa kota ini hancur sekitar 1.700 sampai 1.800 sm dan tidak dihuni kembali selama lebih dari 700 tahun, menandakan bahwa wilayah tersebut dianggap terkutuk atau tidak layak huni, persis seperti gambaran wahyu tentang negeri yang dibinasakan. Secara geologis, kawasan ini berada di atas Dead Sea Transform Fault System, jalur patahan besar yang menjadikan wilayah ini rawan gempa dan aktivitas vulkanik. Namun yang menarik, jejak kehancuran Sodom tidak hanya mencerminkan gempa bumi biasa. Dalam sedimen tanah ditemukan sulfur, bitumen, aspal alam, dan lapisan garam yang rusak, menunjukkan adanya ledakan geotermal atau pelepasan energi luar biasa dari bawah tanah. Beberapa ilmuwan membandingkannya dengan letusan superheated gas atau bahkan peristiwa serupa meteor airburst seperti peristiwa Tunguska tahun 1908 di Siberia, di mana energi eksplosif meratakan ribuan kilometer persegi hutan tanpa meninggalkan kawah. Hipotesis ini memperkuat kemungkinan bahwa azab Sodom bersifat vertikal, turun dari langit, atau muncul dari dalam bumi dengan kekuatan yang luar biasa dan tepat sasaran. Penelitian geokimia di wilayah sekitar Laut Mati menemukan kristal sulfur murni dalam formasi tidak biasa, tertanam dalam tanah hitam dan reruntuhan bangunan. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh kebakaran biasa. Para ahli mengindikasikan bahwa kristal tersebut merupakan hasil dari hujan presipitasi sulfur yang terbakar di udara menjadi batu dari tanah yang terbakar api, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Taurat. Temperatur panas yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi seperti ini jauh melebihi titik nyala kebakaran normal, menunjukkan adanya ledakan atmosferik atau pancaran energi geotermal yang sangat kuat. Analisis isotop radioaktif terhadap beberapa artefak dan fragmen batu menunjukkan paparan terhadap suhu yang amat tinggi dalam waktu sangat singkat. Rasio isotop tertentu mengalami deviasi dari standar alami yang menunjukkan kemungkinan paparan radiasi atau energi serupa nuklir. Beberapa peneliti independen menyebutkan adanya karakteristik anomali elektromagnetik di area tersebut, meskipun ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah. Namun, jika terbukti, hal ini akan menjadi bukti kuat bahwa kehancuran Sodom melibatkan kekuatan yang berada di luar ranah peristiwa alam biasa, sebuah azab yang secara fisik terekam dalam jejak bumi. Dari segi arkeososiologis, struktur kota yang ditemukan menunjukkan bahwa Sodom, jika benar itu Tal El Hammam, adalah kota maju, kaya, dan memiliki sistem sosial yang kompleks, bangunan bertingkat, jalan batu, sistem pertanian irigasi, serta artefak dekoratif menunjukkan kemewahan dan kestabilan sosial. Namun, semua ini hilang tanpa bekas. Tidak ada jejak migrasi, pemakaman massal, atau proses rekonstruksi. Kota itu benar-benar dilenyapkan. Dalam catatan sejarah, kota-kota besar biasanya bangkit kembali setelah beberapa dekade kehancuran. Namun Sodom tidak. Ini memberi kesan kuat bahwa masyarakat sekitarnya menyaksikan kehancuran tersebut sebagai sesuatu yang sakral, mengerikan, dan bersifat final. Dalam studi komparatif, para ilmuwan membandingkan Sodom dengan kota Pompei di Italia yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius. Pompei dikenal sebagai kota penuh hedonisme dan dekadensi moral, dan kehancurannya terjadi secara mendadak dengan jasad-jasad manusia membatu dalam posisi saat mereka sedang melakukan aktivitas. Meski peristiwa ini bersifat natural, banyak sarjana menyebutnya sebagai bentuk pengingat moral. Paralel semacam ini memperkuat argumen bahwa kehancuran peradaban seringkali terkait erat dengan kerusakan moral internal masyarakatnya.
Beberapa ilmuwan dan sejarawan seperti William Albright hingga ahli tafsir seperti Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa keberadaan sisa-sisa kehancuran Sodom adalah bentuk nyata dari ibrah, pelajaran. Dalam tafsir Al-Mazhari dan tafsir Al-Maraghi, ayat QS Asy-Syafat 137-138 yang berbunyi, "Dan sungguh kamu benar-benar akan melewati bekas-bekas mereka di waktu pagi dan malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?" Ditafsirkan sebagai seruan agar manusia mengambil pelajaran dari reruntuhan tersebut. Secara fisik, reruntuhan itu masih bisa dilihat. Secara spiritual, pesan moralnya tetap hidup. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua komunitas akademik sepakat dengan klaim bahwa Tol El-Hammam adalah Sodom. Ada yang menyatakan bahwa lokasi tersebut terlalu jauh dari area yang disebutkan dalam teks-teks klasik. Beberapa arkeolog lain mengusulkan Bab Edra atau Numeira sebagai lokasi alternatif. Meski begitu, seluruh lokasi tersebut tetap berada dalam radius Laut Mati dan memiliki karakteristik kehancuran yang serupa. Oleh karena itu, bahkan dalam ketidaksepakatan lokasi persisnya, para ilmuwan sepakat bahwa peradaban di sekitar Laut Mati memang mengalami kehancuran mendadak dan secara arkeologis telah meninggalkan jejak azab yang nyata. Dari seluruh uraian ini, jelas bahwa narasi kehancuran Sodom tidak hanya hidup dalam teks kitab suci, tetapi juga tertulis di lapisan tanah, pada reruntuhan bangunan, pada isotop batu, dan dalam ketakutan masyarakat lokal yang menghindari kawasan tersebut selama ratusan tahun. Ini semua bukan kebetulan. Ketika nilai-nilai fitrah diingkari dan penyimpangan seksual dilembagakan sebagai budaya, kehancuran akan menjadi tak terelakkan. Bukti sejarah dan alam telah bersaksi. Kini, keputusan ada pada manusia zaman ini, belajar dari masa lalu atau mengulang siklus kehancuran yang sama dalam bentuk yang lebih global. Agenda global LGBT, peniadaan fitrah dan perang terhadap agama. Dunia modern sedang menyaksikan transformasi nilai yang bukan sekadar pergulatan antara masa lalu dan masa depan, tetapi antara fitrah dan rekayasa. Di balik gerakan LGBT yang dikemas sebagai perjuangan hak asasi manusia, terdapat agenda besar dan sistemik yang ditopang oleh elit global. Proyek untuk membongkar tatanan moral, menggantikan peran agama, serta mendefinisikan ulang eksistensi manusia dalam bingkai pasca kemanusiaan. Ini bukan sekadar gerakan sipil atau ekspresi kebebasan pribadi. Ini adalah revolusi ideologi global yang disisipkan ke dalam struktur hukum, pendidikan, budaya, dan teknologi. 1. Agenda penghapusan agama sebagai otoritas moral. Agama, terutama Islam dan agama-agama wahyu lainnya, memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan dari fitrah dan syariat. Maka, salah satu agenda utama dari gerakan LGBT global adalah menyingkirkan agama dari ruang publik, menjadikannya sebagai urusan privat yang tidak boleh memengaruhi kebijakan, hukum, atau pendidikan. Para tokoh agama yang lantang menyuarakan penolakan terhadap LGBT mulai dikriminalisasi, difitnah, bahkan dituduh melakukan ujaran kebencian. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari upaya mendiskreditkan otoritas moral agama demi memberi jalan bagi otoritas ideologi baru. 2. Redefinisi HAM sebagai alat ideologi. Hak asasi manusia yang semula dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan kebebasan manusia, kini telah direkayasa ulang menjadi alat pemaksaan nilai-nilai liberal. Terminologi seperti hak atas orientasi seksual dan identitas gender, SOGI, disisipkan dalam konstitusi, perjanjian internasional, dan kebijakan lembaga-lembaga global seperti PBB, UNESCO, dan World Bank. Negara-negara dipaksa mengikuti agenda ini atau menghadapi tekanan ekonomi dan reputasi. Hasilnya adalah pembalikan logika moral, penolakan terhadap penyimpangan disebut kejahatan, dan keteguhan pada nilai agama dianggap radikal. 3. Dekonstruksi keluarga tradisional. Keluarga heteroseksual yang dibangun di atas pernikahan antara pria dan wanita adalah struktur sosial yang paling dijaga oleh agama. Maka, menghancurkan institusi keluarga adalah langkah strategis dalam agenda LGBT global. Pengakuan terhadap keluarga sesama jenis, adopsi anak oleh pasangan gay, dan penghapusan istilah ayah ibu dalam dokumen resmi menjadi bagian dari proyek pengguguran konsep keluarga suci. Ini bukan sekadar pergeseran budaya,
tapi upaya mengganti sistem reproduksi sosial dengan rekayasa hukum dan moral yang tidak lagi mengacu pada fitrah. Keempat, indoktrinasi anak melalui pendidikan dan media. Anak-anak adalah target utama dari revolusi gender ini. Di banyak negara, kurikulum pendidikan dasar telah disusupi oleh materi-materi seksualitas inklusif, teori gender non-biner, dan validasi terhadap orientasi seksual sejak usia prasekolah. Program transisi gender untuk anak-anak, termasuk terapi hormon dan operasi kelamin, dipromosikan dengan dalih hak anak. Orang tua yang menolak pun bisa dikriminalisasi. Ini adalah bentuk perampasan otoritas keluarga, serta pencabutan perlahan nilai agama dari pembentukan karakter anak. Kelima, media, hiburan, dan normalisasi massal. Industri media, film, dan hiburan global berfungsi sebagai alat normalisasi dan rekayasa persepsi publik. Karakter LGBT ditampilkan secara simpatik, seringkali lebih luhur dan positif dibandingkan karakter religius atau normatif. Dari film Disney hingga serial Netflix, pesan tersembunyi dan seringkali terang-terangan diarahkan untuk membentuk pemahaman bahwa LGBT adalah bagian dari realitas yang harus diterima tanpa syarat. Ini sejalan dengan strategi propaganda. Desensitize, normalize, legislate, punish dissent. Media tidak hanya memberi informasi, mereka membentuk kesadaran baru yang menggantikan nilai lama. 6. Legislasi represif dan kediktatoran minoritas. Agenda LGBT kini mengarah pada dikte hukum yang melampaui batas demokrasi. Siapapun yang menolak ideologi ini, walau dengan alasan agama, dapat dituntut secara hukum. Di beberapa negara, bahkan mengutip ayat suci tentang homoseksualitas dapat dianggap sebagai ujaran kebencian. Terapi konversi dilarang meski atas permintaan sendiri. Demokrasi diubah menjadi sistem yang melindungi minoritas dengan cara membungkam mayoritas. Ini adalah tirani lunak, di mana hukum menjadi alat untuk mengatur pikiran, bukan sekadar tindakan. 7. Transhumanisme, menghapus gender dan manusia. Pada lapisan terdalam, ideologi LGBT merupakan bagian dari proyek transhumanisme, yaitu penghapusan batas antara kodrat biologis dan teknologi. Ketika gender bisa dipilih, lalu tubuh bisa dimodifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menciptakan manusia baru yang lepas dari tatanan ilahiyah. Konsep non-binary bukan sekadar istilah sosial, tapi batu loncatan menuju bentuk manusia yang bebas dari tubuh, jenis kelamin, bahkan makna spiritual. Ini bukan masa depan yang utopis, tetapi distopia yang kini sedang disiapkan secara sistematis. 8. Penyeragaman budaya dan hilangnya kedaulatan. Nilai negara-negara Islam dan berbudaya Timur kini menghadapi dilema besar, mempertahankan nilai agama atau mengikuti tekanan global agar mendapat akses ekonomi dan diplomasi. Agenda LGBT menjadi alat penjajahan nilai, di mana standar moral dibuat tunggal dan keragaman budaya dianggap penghambat. Konsep inklusivitas global tidak lagi menjamin keberagaman, tetapi justru memaksakan satu pola moral yang disetujui elit, kehancuran fitrah dan krisis eksistensial. Dengan segala upaya sistemik tersebut, fitrah manusia sebagai makhluk berpasangan, beragama, dan bermasyarakat dihancurkan dari akarnya. Individu kehilangan identitas biologis, spiritual, dan sosial. Anak-anak dibesarkan tanpa konsep keluarga. Generasi baru bingung terhadap diri mereka sendiri. Dalam pandangan Islam, ini adalah krisis eksistensial yang mengarah pada kehancuran spiritual massal. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menyebut bahwa kerusakan fitrah adalah awal dari runtuhnya tatanan dunia. Ke-10 peringatan sejarah dan proyeksi kiamat kaum Nabi Lut adalah peringatan keras dari sejarah. Mereka adalah peradaban yang menjadikan penyimpangan sebagai kebanggaan kolektif dan menolak siapapun yang tidak ikut dalam kejahatan mereka. Akhirnya, mereka dihancurkan secara total dan Allah menjadikan wilayah mereka sebagai tanah mati yang tidak subur. Dalam perspektif akhir zaman, para ulama seperti Ibnu Katsir dan Syekh Asy-Sya'rawi melihat fenomena LGBT yang meluas sebagai tanda-tanda munculnya fitnah besar yang mendahului kerusakan global dan kedatangan Dajjal. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang azab yang akan menimpa umat manusia di akhir zaman sebagai konsekuensi dari penyimpangan moral dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perilaku homoseksual yang kini dipertontonkan secara terbuka melalui agenda LGBT merupakan salah satu perilaku yang sangat dikecam dalam Islam, dan hadis-hadis yang ada memberi peringatan tegas tentang hukuman yang akan diterima oleh mereka yang terjerumus ke dalamnya. Salah satu hadis yang menggambarkan betapa besar bahaya dari penyimpangan ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka azab Allah akan turun kepada mereka." Tidak hanya itu, bagi mereka yang membiarkan dan menganggapnya biasa, azab juga akan menimpa mereka. HR Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh kaum Lut, yang dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan perilaku homoseksual, adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam agama Islam. Rasulullah SAW dengan jelas menunjukkan bahwa azab Allah akan menimpa mereka yang terlibat dalam perbuatan ini, baik itu sebagai pelaku langsung maupun mereka yang tidak mengingkari dan membiarkannya terjadi di tengah masyarakat. Ini mempertegas bahwa dalam ajaran Islam, pemberian toleransi terhadap perbuatan dosa bukanlah hal yang dibenarkan karena bisa membawa kerusakan yang lebih besar. Hadis lainnya juga menjelaskan bentuk-bentuk azab yang akan diberikan Allah kepada umat manusia yang tetap mempertahankan perbuatan yang sangat tercela ini. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang melakukan perbuatan kaum Lut, maka azab itu akan turun kepada mereka dengan 3 cara. Bumi akan menelan mereka, hujan batu akan turun dari langit, dan api akan membakar mereka." Hadis ini mengilustrasikan 3 bentuk azab besar yang akan diterima oleh kaum yang terjerumus dalam dosa-dosa besar ini, yang bisa dianggap sebagai representasi dari bentuk-bentuk hukuman duniawi yang disesuaikan dengan kesalahan moral mereka. Perbuatan yang dilihat sebagai penyimpangan dari ajaran fitrah manusia ini akan mengundang kehilangan keberkahan dan kehancuran, baik dalam bentuk bencana alam, penurunan moralitas sosial, maupun kerusakan spiritual di tengah masyarakat. Rasulullah SAW juga menyampaikan peringatan mengenai azab yang lebih mendalam jika kaum yang melakukan penyimpangan ini terus berlanjut dalam kebiasaan buruknya. Dalam sebuah hadis lainnya, beliau bersabda, "Pada akhir zaman nanti, akan ada orang-orang yang bangga dengan dosa mereka, dan mereka akan menyebarkan keburukan itu tanpa malu. Mereka akan memperlihatkan perbuatan dosa mereka kepada orang lain, dan mereka yang tidak ikut serta akan dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman." HR Ahmad. Hadis ini mengindikasikan bahwa pada akhir zaman, kita akan melihat munculnya sekelompok orang yang tidak hanya terjerumus dalam dosa, tetapi juga bangga dengan dosa mereka dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang menentang atau mengkritik perilaku ini akan dianggap konservatif atau ketinggalan zaman. Fenomena ini sudah kita saksikan di banyak negara, di mana perilaku LGBT kini bukan hanya dipertahankan, tetapi diyakini sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Azab yang dijelaskan dalam hadis-hadis ini bukan hanya mengarah pada hukuman fisik yang mungkin menimpa pelaku perbuatan itu, tetapi juga kerusakan moral dan sosial yang lebih luas. Salah satu bentuk kerusakan sosial yang disebutkan adalah munculnya kelompok-kelompok yang menormalisasi perilaku dosa ini, yang akan membuat semakin banyak orang yang terpengaruh dan ikut serta dalam kejahatan ini. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang semakin terjerumus dalam kebinasaan, di mana nilai-nilai moral dan agama semakin tergerus, digantikan dengan toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang dahulu sangat dipandang sebagai penyimpangan. Hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahwa perilaku homoseksual dan penyimpangan moral lainnya yang kini diangkat menjadi bagian dari hak asasi atau toleransi sosial, bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga membawa potensi kehancuran bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam di akhir zaman ini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang sesuai dengan wahyu dan berusaha untuk menjaga umat agar tidak terjerumus dalam kebinasaan akibat penyimpangan seperti ini. Namun, meskipun hadis-hadis tersebut menggambarkan hukuman yang sangat keras, tidak ada yang lebih utama dalam ajaran Islam selain taubat. Jika umat manusia dan pelaku dosa sadar dan kembali ke jalan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat hambanya yang kembali kepadanya daripada seorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang."
HR Muslim. Meskipun azab telah diperingatkan, jalan menuju keselamatan masih terbuka bagi mereka yang ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, jika umat manusia terus menutup mata terhadap peringatan ini, mereka akan semakin mendekat kepada azab yang sudah dicanangkan. Strategi perlawanan dan kebangkitan umat berdasarkan fitrah dan wahyu. Dalam menghadapi agenda besar LGBT yang telah merasuk ke dalam struktur sosial, politik, dan hukum global, umat manusia, terutama umat Islam, harus kembali menggali kekuatan dari nilai-nilai agama, fitrah, dan kebijaksanaan wahyu. Perlawanan terhadap agenda ini bukan hanya tentang menanggapi perubahan sosial, tetapi tentang mempertahankan hakikat manusia yang telah ditentukan oleh penciptanya. Strategi perlawanan ini memerlukan kebangkitan spiritual, sosial, dan intelektual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 1. Pemahaman mendalam tentang fitriyah dan fitrah manusia. Langkah pertama dalam perlawanan adalah memahami dan menegaskan kembali konsep fitrah. Fitrah adalah tabiat asli yang ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap manusia, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Tuhan, serta menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Dalam Islam, fitrah mencakup pengakuan terhadap kesatuan Tuhan, tauhid, serta pengakuan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk berpasangan dan berkembang biak. QS An-Nisa 1. Mengembalikan umat kepada fitrah berarti memupuk kesadaran bahwa identitas biologis dan gender adalah bagian dari takdir ilahi yang tidak boleh diubah, dan menyadarkan mereka tentang pentingnya menjaga kesucian keluarga dan masyarakat. 2. Memperkuat pendidikan agama dan moral sejak dini. Pendidikan adalah senjata utama dalam perlawanan terhadap dekadensi moral. Umat Islam harus memperkuat sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang sesuai dengan wahyu. Selain mengajarkan ilmu-ilmu duniawi, pendidikan harus fokus pada pembentukan karakter, akhlak, dan pemahaman agama yang mendalam. Hal ini mencakup pendidikan gender sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan peran masing-masing gender dalam keluarga dan masyarakat. Penanaman akidah yang kuat agar anak-anak tahu bahwa mereka diciptakan dengan tujuan yang mulia dan tidak bisa mengubah ciptaan Allah. Pendidikan keluarga yang mendalam agar orang tua dapat mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai fitrah dan agama yang kokoh, dengan mempersiapkan generasi masa depan untuk memahami dan menerima fitrah sebagai bagian dari takdir ilahi. Kita dapat mencegah mereka terpengaruh oleh propaganda ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama. 3. Perlawanan melalui media dan kultur. Seiring dengan penetrasi media massa dan hiburan yang semakin besar, penting bagi umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan media untuk menyebarkan pesan kebenaran dan melawan normalisasi LGBT. Media, dalam bentuk apapun, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan merubah pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan meliputi menghasilkan konten berkualitas yang menampilkan narasi alternatif, yaitu narasi yang sesuai dengan prinsip moral Islam, seperti keluarga sakinah, pernikahan berdasarkan fitrah, dan pentingnya keberagaman gender yang sah menurut wahyu. Membuat platform yang aman untuk diskusi keagamaan dan moral, termasuk podcast, artikel, dan video yang menjelaskan bahaya dari agenda LGBT, serta pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Mengajarkan cara menganalisis media agar umat muslim, terutama generasi muda, dapat mengenali manipulasi ideologi dalam konten media dan hiburan. Selain itu, umat Islam perlu mendirikan lembaga-lembaga budaya yang memperkenalkan produk-produk budaya alternatif yang sesuai dengan nilai agama. Budaya yang mendekonstruksi keluarga dan identitas gender harus dilawan dengan budaya yang memuliakan kesucian peran laki-laki dan perempuan dalam tatanan sosial yang telah digariskan oleh Allah. Keempat, pembentukan koalisi global untuk menentang ideologi radikal. Perlawanan terhadap agenda LGBT bukan hanya perjuangan lokal, tetapi juga perjuangan global. Menggalang solidaritas antar negara-negara yang memiliki nilai agama yang serupa sangat penting. Koalisi ini dapat memperjuangkan hak negara
untuk menentukan kebijakan sosial dan moralnya sendiri tanpa campur tangan lembaga internasional yang memaksakan agenda LGBT. Ini bisa dilakukan dengan cara membentuk aliansi antar negara-negara Islam dan negara-negara dengan kultur tradisional yang masih menghormati nilai-nilai keluarga dan moral yang didasarkan pada agama. Meningkatkan diplomasi internasional dengan mengajukan resolusi di forum-forum internasional seperti PBB untuk melindungi negara dari tekanan ideologi global yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka. Memperjuangkan kebijakan perlindungan hak-hak individu terhadap ideologi yang merusak dengan tetap menjaga nilai-nilai universal yang sesuai dengan fitrah manusia. Dengan membentuk jaringan global ini, umat Islam dapat bersama-sama mengadakan lobbying dan advokasi untuk melawan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan LGBT di tingkat internasional. Kelima, perkuat dakwah dan penyuluhan kepada masyarakat. Dakwah tetap menjadi instrumen utama dalam mengubah masyarakat. Menyebarkan pemahaman tentang bahaya ideologi LGBT harus dilakukan secara bijaksana, dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, namun tetap tegas. Beberapa cara dakwah yang efektif termasuk penyuluhan kepada keluarga tentang pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan mendidik anak-anak untuk memahami fitrah mereka. Pendekatan ilmiah dan intelektual dalam menjelaskan keabsahan ajaran Islam mengenai gender dan pernikahan. Dakwah berbasis komunitas dengan mengadakan kajian-kajian di masjid, pesantren, dan forum-forum diskusi lainnya. Dakwah yang dilakukan harus mengedepankan kedamaian, rasa hormat, dan kebenaran, bukan hanya seruan kebencian terhadap kelompok tertentu. Dengan pendekatan yang arif dan penuh hikmah, umat Islam dapat memengaruhi masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah yang diajarkan oleh Islam. 6. Penegakan hukum yang adil berdasarkan syariat Islam. Di negara-negara yang masih menjunjung tinggi syariat Islam, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap penyimpangan seksual dan penyebaran ideologi LGBT adalah langkah yang sangat diperlukan. Penerapan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis harus diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Namun, penerapan hukum ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu menunjukkan kebijaksanaan dalam menegakkan hukum. Perlawanan terhadap agenda LGBT global tidak hanya tentang bertahan melawan arus, tetapi juga tentang membangun kembali peradaban yang berdasarkan pada wahyu. Dengan mengembalikan umat kepada fitrah, memperkuat pendidikan agama, menguasai media, serta berjuang di ranah internasional, umat Islam dapat menghadapi tantangan besar ini. Kebangkitan umat hanya mungkin terjadi dengan kesadaran yang mendalam akan ajaran agama dan dengan tekad untuk membangun masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Jika langkah-langkah ini diambil dengan sungguh-sungguh, umat manusia bisa melindungi diri dari kehancuran yang telah dihadapi oleh peradaban-peradaban sebelumnya yang mengabaikan wahyu dan fitrah. Harapan untuk kebangkitan umat Islam menghadapi tantangan global dengan iman dan fitrah. Setiap peradaban yang telah datang dan pergi di muka bumi selalu meninggalkan jejak, baik dalam aspek kebudayaan, ilmu pengetahuan, maupun peradaban spiritual. Umat Islam yang saat ini menghadapi banyak tantangan besar, baik dari segi ideologi, sosial, maupun politik, sebenarnya juga memiliki peluang yang besar untuk bangkit kembali. Kebangkitan ini tidak hanya dimulai dengan seruan untuk melawan atau mempertahankan nilai-nilai yang telah ada, tetapi juga dengan menguatkan kembali prinsip dasar yang telah diturunkan oleh Allah melalui wahyu-Nya. Ini adalah jalan yang akan membimbing umat Islam menuju masa depan yang lebih baik, penuh harapan, dan penuh kemuliaan. 1. Kekuatan iman sebagai dasar kebangkitan. Kekuatan iman adalah landasan utama dari kebangkitan umat. Umat Islam harus kembali kepada keyakinan mendalam bahwa Allah lah pemilik segala kekuatan. Iman kepada Allah yang dilandasi dengan keyakinan penuh terhadap takdir dan ketentuannya adalah faktor penentu dalam menghadapi segala permasalahan. Tanpa iman yang kuat, umat akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia luar dan agenda-agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Iman yang kokoh juga mengajarkan umat Islam untuk menghadapi cobaan dengan sabar dan berjuang untuk menjaga kebenaran meski menghadapi berbagai rintangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Menghadapi tantangan global, terutama yang terkait dengan penyimpangan moral seperti LGBT, tidak berarti umat Islam harus berputus asa. Sebaliknya, mereka harus menyadari bahwa setiap tantangan yang datang adalah ujian yang harus dihadapi dengan sabar, perjuangan, dan doa. 2. Membangun kesadaran kolektif melalui persatuan. Persatuan adalah kunci kebangkitan umat Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, umat selalu mampu mengatasi berbagai tantangan besar ketika mereka bersatu dalam menghadapi agenda global yang dapat merusak tatanan sosial, moral, dan spiritual umat. Persatuan antar umat Islam sangat diperlukan. Persatuan ini bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam aspek pemikiran dan aksi. Dengan membangun kesadaran kolektif, umat Islam dapat lebih mudah memahami urgensi untuk melawan ideologi yang merusak. Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendidikan yang tepat, melalui dakwah yang mengedepankan persatuan, dan melalui kerjasama antar lembaga, ormas, serta individu untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tidak tergeser oleh agenda-agenda yang bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, dan berpeganglah kamu semua kepada tali, agama, Allah, dan jangan bercerai-berai. QS Ali Imran 103. 3. Menguatkan pendidikan dan pemahaman agama. Pendidikan agama adalah fondasi utama dalam kebangkitan umat Islam. Agar bisa melawan pengaruh luar yang merusak, umat Islam harus memahami agama mereka dengan mendalam dan menyeluruh. Pendidikan agama yang baik akan memberikan bekal kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan ideologi global yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis tentang agama, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berbasis pada tafsir yang sahih, hadis yang autentik, serta fiqh yang sesuai dengan konteks zaman harus terus diperkuat. Selain itu, pemahaman tentang fitrah manusia, hubungan antara agama dan moralitas, serta tanggung jawab umat Islam terhadap dunia perlu diperdalam, terutama di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di masa depan, termasuk dalam hal menjaga keluarga, mendidik anak, serta berinteraksi dengan masyarakat global yang semakin kompleks. Keempat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan prinsip Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk memperbaiki dunia tanpa melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Umat Islam harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung nilai-nilai agama, baik dalam bidang pendidikan, komunikasi, maupun pertahanan budaya. Namun, umat Islam harus tetap berhati-hati agar tidak terjerumus dalam pemanfaatan teknologi yang justru merusak moral dan spiritual manusia. Misalnya, pengaruh media sosial yang memperkenalkan pola pikir liberalisasi seksual dapat dihadapi dengan teknologi yang mengedepankan nilai-nilai fitrah. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti ilmu kesehatan, lingkungan, dan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kemajuan dunia tidak bertentangan dengan prinsip agama dan moral. Oleh karena itu, umat Islam harus berperan aktif dalam dunia sains dan teknologi dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik sesuai dengan prinsip Allah. Kelima, peran kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana adalah pilar penting dalam kebangkitan umat. Dalam konteks ini, pemimpin umat Islam harus memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan ajaran agama dan menjaga kepentingan umat secara keseluruhan. Pemimpin yang bijaksana akan mampu memimpin umat dengan prinsip khilafah yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari ajaran Allah.
Kepemimpinan yang adil juga meliputi penegakan hukum yang berdasarkan syariat Islam yang melindungi hak setiap individu, mengatasi kemiskinan, serta menjaga moralitas masyarakat. 6. Meningkatkan aksi sosial dan ekonomi berbasis syariah. Kebangkitan umat juga memerlukan perubahan dalam sektor sosial dan ekonomi. Mengedepankan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dapat membantu umat Islam untuk membangun ekonomi yang adil dan sejahtera, yang jauh dari praktik-praktik riba, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Dengan meningkatkan kesejahteraan umat melalui ekonomi yang berbasis syariah, kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat dikurangi, yang pada gilirannya memperkuat persatuan dan keharmonisan umat. Selain itu, umat Islam perlu meningkatkan keterampilan dan sumber daya manusia dalam berbagai bidang agar bisa bersaing di dunia global tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Wirausaha syariah, koperasi Islam, serta institusi keuangan berbasis syariah adalah beberapa contoh yang dapat dimaksimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat. 7. Menghadapi tantangan dengan optimisme dan doa. Akhirnya, kebangkitan umat Islam dalam menghadapi tantangan global ini harus dilakukan dengan optimisme yang berlandaskan doa dan tawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya yang berjuang di jalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. HR Muslim. Umat Islam harus bekerja keras dan terus berdoa agar diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi segala ujian, serta agar senantiasa diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Perjuangan ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Harapan untuk kebangkitan umat Islam tidak hanya bergantung pada situasi eksternal, tetapi pada kekuatan iman, persatuan, pendidikan, dan penegakan nilai-nilai agama yang kokoh. Kebangkitan ini adalah tanggung jawab bersama. Dan meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, kita harus yakin bahwa dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, umat Islam akan mampu mengatasi segala kesulitan dan menciptakan peradaban yang lebih baik, penuh kedamaian, dan harmonis. Keberhasilan kebangkitan ini bergantung pada sejauh mana umat Islam kembali kepada nilai-nilai wahyu dan fitrah, serta memperjuangkan kebenaran tanpa henti. Akhir zaman, sebagaimana yang telah digambarkan dalam ajaran Islam, membawa peringatan yang tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. LGBT dan perilaku menyimpang lainnya yang kini semakin diperkenalkan dan diterima dalam masyarakat global merupakan salah satu dari tanda-tanda kecenderungan dunia menuju kehancuran. Perilaku yang pertama kali dihadapi oleh kaum Lut yang dihukum dengan azab yang dahsyat, kini kembali muncul sebagai ancaman bagi moralitas umat manusia. Hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran yang jelas bahwa perbuatan-perbuatan ini membawa kerusakan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan peradaban. Namun, dalam setiap peringatan terdapat harapan. Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang menyadari kesalahannya dan ingin kembali kepada fitrah yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang maha pengampun memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk memperbaiki diri dan meninggalkan jalan yang salah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pintu taubat akan selalu terbuka selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk kembali kepada jalan yang lurus, untuk menjaga kehormatan moral, serta untuk membentuk peradaban yang sejalan dengan ajaran Allah. Kehancuran atau kebangkitan umat manusia terletak pada pilihan yang kita ambil. Apakah kita akan terus menuruti nafsu dan kebebasan tanpa batas yang merusak? Ataukah kita akan kembali kepada ajaran agama yang menuntun kita kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat? Kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah adalah jalan menuju kemuliaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berdakwah dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi generasi mendatang, menuntun mereka agar tidak terjerumus dalam perangkap dosa, serta mengingatkan mereka akan tanggung jawab moral
yang mereka pikul sebagai khalifah di bumi. Dengan memegang teguh ajaran Islam dan menjaga nilai-nilai moral yang telah digariskan dalam wahyu, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Kita harus menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita kembali kepada jalan yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjaga kehormatan serta martabat umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita tetap berada dalam keimanan yang kuat, serta dapat menghindarkan diri dari segala bentuk keburukan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Amin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan pendapat, tanggapan, atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena diskusi yang sehat adalah langkah awal menuju kesadaran. Dan untuk terus mendapatkan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal saat kami merilis episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam fitrah dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.